Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama adalah Alponsia Samkakai, yang kedua adalah Hernisa Trisna Putri, yang ketiga adalah Maharani Ikat Ratna, yang keempat Murti, yang kelima Niko Mangsurnarti, dan keenam saya sendiri yaitu Siti Aprianti. Perkenalkan nih, kami dari Prodi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Sri Mulia Banjarmasin. Nah, di video kali ini yang kami buat itu bertujuan untuk memenuhi tugas KDPK dengan dosen pengampu, itu adalah Ibu Novita Dewi Iswandari, SSIT MKes. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang cara pemasangan kateter pada pria. Nah teman-teman, teknik kateterisasi uretra pada pria itu terdiri dari 4 bagian loh. Yang pertama itu persiapan pasien, yang kedua penyiapan peralatan, yang ketiga pemasangan kateter, yang keempat itu follow up. Nah yang pertama itu kan tadi persiapan pasien. Nah apa aja sih yang perlu kita persiapkan untuk dalam pemasangan kali ini? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah teman-teman, dalam persiapan pasien itu terbagi menjadi 3 langkah loh. Tahu nggak nih apa aja? Yang pertama, memberi salam, panggil nama pasien dengan namanya, dan perkenalkan diri. Nah contohnya nih, misalnya ya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi, perkenalkan nih, nama saya itu Siti Aprianti. Langkah kedua nih, yaitu menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga. Nah berikutnya langkah ketiga nih, yaitu atur posisi klien atau pasien dengan posisi supinasi atau terlentang dan membantu pasien membuka pakaian bagian bawah. Nah tadi kan sudah nih yang pertama, yaitu mempersiapkan pasien. Nah sekarang yang kedua nih, yaitu mempersiapkan peralatan. Pertama, povidone iodin. Yang kedua, kapas steril. Yang ketiga, anestetik gel lubrikan. Yang keempat, duk steril. Yang kelima, sarung tangan steril. Yang keenam, kateter uretra. Yang ketujuh, squid. Yang kedelapan, kantong urin. Nah, yang terakhir atau yang kesembilan yaitu bengkok. Nah, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pemasangan kateter. Gimana sih? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Setelah pasien siap dan alat serta bahan sudah tersedia, maka dapat dilakukan pemasangan kateter. Nah, ada beberapa langkah nih dalam pemasangan kateter. Langkah pertama yaitu buka selang kateter dari bungkus dan letakkan di area steril di antara kedua kaki pasien. Langkah kedua, siapkan cairan povidone iodin serta kapas steril. Buka aplikator lubrikan lidocaine 2% dan letakkan di area steril. Langkah ketiga, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, lalu kenakan sarung tangan steril. Nah, kemudian langkah keempat nih, pegang penis pasien dengan tangan non-dominan dan tarik preputium ke arah belakang, dalam kurung jika masih ada ya. Tangan ini adalah tangan non-steril yang akan memegang penis selama prosedur berlangsung. Nah, langkah kelima nih, dengan menggunakan forceps steril, lakukan asepsis dan antisepsis menggunakan paling sedikit 3 kapas steril berbeda yang sudah diberikan povidone iodin dengan gerakan memutar ke arah luar, mulai dari uretra, gland penis, batang penis, dan kulit sekitarnya. Pasang duk steril yang sudah disiapkan. Nah, kita masuk ke langkah yang keenam ya. Dengan menggunakan squid 5-10 ml tanpa jarum tentunya, atau aplikator yang sudah berisi lidocaine gel 2%. Masukkan gel ke dalam uretra dengan tangan non steril, menahan posisi penis,
tunggu 2-3 menit sebelum pemasangan kateter dilakukan. Nah, kita masuk ke langkah yang ketujuh ya. Pegang kateter dengan tangan steril atau kateter sudah dilepaskan dari bungkusnya. Kemudian berikan lubrikan non anestetik. Biasanya sih sudah disediakan di set kateter yang kita berikan sepanjang selang kateter secukupnya. Nah, kemudian kita masuk nih ke langkah ke-8. Secara perlahan masukkan selang kateter ke dalam lubang uretra. Masukkan selang uretra hingga mencapai bagian ujung kateter dan akhirnya membentuk huruf Y. Kita lanjut ke langkah ke-9 ya. Tunggu sejenak untuk melihat apakah urin dapat mengalir dari selang kateter. Untuk memastikan posisi ujung kateter sudah masuk ke dalam kandung kemih dengan baik. Nah, kita masuk ke langkah ke-10 nih. Ketika urin sudah terlihat mengalir keluar dari ujung selang kateter, hubungkan dengan selang yang terhubung ke kantung urin. Nah, kita masuk ke langkah yang ke-11 nih. Kembangkan balon ujung kateter dengan menyuntikkan 5-10 ml larutan normal salin atau NaCl 0,9% melalui katup pengembang yang berada di ujung kateter. Biasanya nih, ukuran banyaknya larutan yang disuntikkan dapat dilihat pada katup ini. Nah, kita masuk ke langkah yang ke-12, yaitu secara perlahan tarik selang kateter ke arah luar hingga terasa adanya tahanan. Posisikan kateter ke paha pasien, lalu fiksasi dengan menggunakan isolasi. Langkah ke-13, bereskan kembali alat dan bahan yang sudah digunakan. Cuci tangan kembali dengan sabun dan air mengalir. Nah, langkah yang terakhir, langkah ke-14, yaitu lakukan dokumentasi tindakan ya. Jangan lupa. Nah teman-teman, berikutnya nih kita mempelajari tahap keempat, yaitu follow up. Apa sih itu follow up? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, setelah dilakukan pemasangan kateter, maka perlu dilakukan monitoring lebih lanjut pada pasien untuk melihat apakah terjadi kendala atau resiko pada kateter yang terpasang. Nah, cukup sekian dan terima kasih ya. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Thank you sudah menonton video ini dari awal hingga sampai selesai ya. Salah hilap mohon dimaafkan. Jika ada salah dan perkataan kami dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.